Setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat pekerjaan kita harus untuk rakyat. Penyamaan visi yang akan dilakukan di Akmil selama 3 hari. Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Sidang paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang digelar di Majelis Permusyawaratan Rakyat Jakarta dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani berlangsung dengan hikmat. Prabowo dan Gibran mengucapkan sumpah untuk memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ketua MPR Ahmad Muzani pun menyatakan Prabowo Gibran resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dengan telah diucapkannya sumpah tersebut, maka mulai saat ini Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka adalah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029. Dalam pidato perdananya sebagai Presiden, Prabowo memastikan akan mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Tak main-main, Presiden akan merealisasikan janjinya untuk memberantas korupsi yang membuat rakyat Indonesia sengsara. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi, insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Bersama wakilnya Gibran, dirinya siap menjalankan tugas kenegaraan dengan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab. Kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat pekerjaan kita harus untuk rakyat. Usai mengucapkan sumpahnya, Prabowo kemudian menuju Istana Negara dengan mengendarai mobil Maung Garuda Putih dengan plat Indonesia 1. Sebuah mobil khusus buatan PT Pindad untuk orang nomor 1 di Indonesia.
Ribuan warga tumpah ruah di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman MH Tamrin hingga Medan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat demi menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Setelah acara di Istana Negara, Prabowo melanjutkan perjalanan ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Di sana mereka melepas Joko Widodo yang akan kembali ke kampung halamannya di Solo. Momen perpisahan tersebut penuh dengan rasa hormat dan penghargaan atas jasa-jasa Joko Widodo selama menjabat sebagai presiden. Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tancap gas bergerak cepat menyusun Kabinet Merah Putih. Total ada 48 menteri dan kepala badan atau lembaga setingkat menteri yang dilantik untuk mengisi kabinet periode 2024-2029. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dalam susunan Kabinet Merah Putih, pemerintahan Prabowo Gibran menambah jumlah kementerian dengan membentuk kementerian baru serta memecah kementerian yang lama. Begitu pula dengan Kementerian Koordinator, Presiden menambah Kemenko baru dan memecah beberapa di antaranya, sehingga total jumlah Kementerian Koordinator kini menjadi 7. Sejumlah menteri di era Presiden Jokowi kembali dipilih Prabowo untuk memimpin Kementerian Koordinator, seperti Erlangga Hartarto yang tetap dipercaya sebagai Menko Perekonomian. Alhamdulillah amanat ini insya Allah akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pertama tentu kalau dari sifat ekonomi kan sifatnya jangka menengah panjang. Yang paling penting kita mendorong agar daya beli masyarakat bisa tetap terjaga. Sebagian penugasan Marves di bidang energi, investasi, pariwisata di Kemenko Perekonomian. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan, kini dipilih Prabowo untuk memimpin tempat baru yaitu Kemenko Pangan. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. AHY memimpin Kemenko yang juga baru dibentuk oleh Presiden Prabowo. Ini kita kembalikan kepada azas tujuannya. Yang saya tahu Pak Presiden ingin masing-masing kementerian itu benar-benar fokus. Secara spesifik tugasnya itu bisa dijalankan secara efektif, taktis. Dengan demikian dikembangkan. Ada yang tadinya satu badan, satu rumah, kemudian dibagi jadi 2 begitu atau jadi 3. Saya rasa ini perlu kita kawal bersama-sama dan harus dibuktikan bahwa upaya ini membawa nilai yang positif, artinya tadi semakin bagus capaiannya, memang tantangan selalu pada koordinasi. Yang cukup mengejutkan, Prabowo juga merangkul mantan rivalnya di Pilpres kemarin yaitu Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB itu juga dipilih Prabowo untuk memimpin Kemenko yang baru dibentuknya yaitu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Saya diberi amanat oleh Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, untuk memimpin Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini melingkupi antara lain Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan
pekerja migran, dan juga lembaga-lembaga terkait yang berhubungan dengan pemberdayaan institusional maupun pemberdayaan personal, individu. Jajaran Kabinet Prabowo Gibran juga diperkuat oleh 56 wakil menteri yang juga telah resmi dilantik pada 21 Oktober kemarin. Sederet wajah baru juga mengisi jabatan kursi wakil menteri. Seperti halnya menteri, para wakil menteri ini juga berasal dari partai politik hingga kalangan profesional. Jabatan Wamenko ini kan baru. Selama ini yang ada Menko, ya ada Menko, dan Wamenko nggak pernah ada. Baru kali ini ada Wamenko. Nah, karena itu beliau, Pak Presiden mengatakan bahwa agar kiranya kami dapat mengkoordinir semua masalah-masalah hukum yang ada, apalagi sekarang ini khususnya adalah mengenai hukum, HAM, imigrasi, dan juga pemasyarakatan. Ya, yang jelas kami baik dari menteri maupun wakil menteri pastinya akan mengikuti visi dan misinya Pak Presiden. Bagaimana kita semua bekerja keras agar Indonesia maju dan bisa mewujudkan Indonesia emas di 2045. Langkah Presiden Prabowo untuk memperkuat pemerintahan 5 tahun mendatang masih berlanjut. Sejumlah nama pilihan Presiden kembali dilantik untuk mengisi jabatan Kepala Badan, Utusan Khusus, Penasihat dan Staf Khusus Presiden. Ada nama Wiranto sebagai penasihat urusan politik dan keamanan. Luhut Binsar Panjaitan yang selain menjadi Ketua Dewan Ekonomi dan penasihat urusan digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Serta ada juga Terawan Agus Putranto sebagai penasihat urusan kesehatan nasional. Sementara untuk utusan khusus Presiden ada 7 orang, diantaranya artis yang juga pengusaha Raffi Ahmad. Raffi diangkat sebagai utusan khusus Presiden di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Alhamdulillah ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini, saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar bisa terpenetrasi dengan baik. Para menteri, wakil menteri, dan pejabat lain yang telah diambil sumpah dan janjinya oleh Presiden di Istana Negara tentunya punya tanggung jawab besar. Jabatan bukanlah sebuah kursi yang hanya untuk diduduki, tapi amanat untuk menjalankan tugas negara dan mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Selanjutnya secara bersama-sama. Penyamaan visi yang akan dilakukan di Akmil selama 3 hari. Pemerintahan pun resmi berganti. Kini saatnya Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Presiden bersama Wakil Presiden juga telah menunjuk para pembantunya di Kabinet Merah Putih. Para menteri, wakil menteri, dan para pejabat yang telah dilantik Presiden selanjutnya mengikuti penggemblengan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk menyamakan visi, misi, dan memperkuat koordinasi. Di Akmil selama 3 hari. Nah, setelah itu ya mulai bekerja. Udah. Itu kan Pak Prabowo akan di sana mungkin lebih menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan, terutama mungkin dalam 100 hari ke depan, dalam program-program yang menterinya harus paham dan juga harus sangat mengerti mengenai apa-apa yang harus dilakukan. Ada sejumlah harapan besar dari seluruh masyarakat di penjuru negeri agar sang Presiden mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan bisa merealisasikan janji-janji saat kampanye lalu. Janji-janjinya bisa ditepati, bisa menambah lapangan kerja yang benar-benar real, terus upah pekerja dan terutama guru bisa naik. 5 tahun ke depan paling tidak bisa pertama menepati janji-janji politiknya, bisa merealisasikan, mewujudkan
janji-janji yang telah disampaikannya di masa kampanye kemarin. Beberapa program harus dia fokuskan terlebih dahulu. Saya dari ibu-ibu rumah tangga maunya ya semua harga-harga jadi murah, Pak. Gitu aja, jadi bisa untuk biaya pendidikan anak-anak lebih diperhatikan gitu. Biaya-biaya semuanya dalam segala aspek bisa terjangkau. Untuk mewujudkan dan menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahan Prabowo Gibran akan dibantu oleh 48 menteri yang akan mengemban sejumlah tugas. Komposisi yang lengkap diharapkan bisa bekerja dengan cepat dan tepat dalam mengelola potensi bangsa dan membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Poin positifnya adalah hari ini Pak Prabowo bukan hanya mendapatkan dukungan dari akar rumput, dukungan dari rakyat, tetapi juga dukungan dari elit secara mayoritas, karena hampir semua kekuatan politik hari ini bergabung di belakang Pak Prabowo. Saya kira ini akan menjadi modal penting sekaligus menambah kepercayaan diri Presiden terpilih untuk mengelola berjalannya kekuasaan dan pemerintahan ke depan. Pemerintahan Prabowo dan Gibran juga dituntut bisa membawa perubahan secara signifikan dan bisa membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju. Ini kawan-kawan ya, karena kita akan menghadapi situasi baru dengan harapan baru dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden baru. Begitu banyak PR kita yang kita hadapi, ini juga PR dari masa lalu, termasuk juga harapan kita di masa yang akan datang. Kita berharap Pak Prabowo sebagai seseorang yang saya kira beliau ini orang yang sangat tangguh sekali. Kita lihat bagaimana perjuangan beliau untuk sampai pada hari ini, begitu ya. Termasuk juga bagaimana beliau ada seorang negarawan yang siap merangkul bahkan kepada lawan. Nah, ini satu hal yang saya kadang-kadang merinding ya, beliau ini luar biasa seorang negarawan. Jadi saya begitu optimis gitu, kami legislatif dengan eksekutif bisa bekerja sama. Dan kita berharap seluruh rakyat Indonesia optimis di kepemimpinan Pak Prabowo ini. Insya Allah Pak Prabowo bisa memimpin dengan baik dan bisa melaksanakan janji kampanyenya dengan baik, maka kita harus menjaga kondusivitas supaya fokus pembangunan. Rakyat Indonesia menanti gebrakan pemerintahan Prabowo Gibran bersama menteri-menterinya dalam mewujudkan cita-cita bersama. Rakyat berharap Kabinet Merah Putih dapat membuktikan kepada rakyat Indonesia dalam mewujudkan janji-janji politik saat kampanye dan mampu mengedepankan kerja nyata dan bukan sekedar janji belaka. Masing-masing kementerian akan bisa lebih fokus terhadap tugasnya masing-masing, sehingga ini akan meringankan beban kerja, dan secara teoritis di atas kertas harusnya dengan postur yang gemuk ini bisa menjawab atau mengurai berbagai permasalahan di sektornya masing-masing. Selamat bekerja Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Semoga sumpah yang telah diucapkan amanah dan dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.